Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang salah satu rukun iman yang penting, yaitu iman kepada malaikat Allah. Apakah kalian tahu siapa saja malaikat itu dan apa tugas mereka? Yuk kita bahas bersama-sama. Iman kepada malaikat Allah. Apakah kalian tahu siapa itu malaikat? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Iman kepada malaikat artinya kita percaya bahwa Allah menciptakan makhluk khusus bernama malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya, selalu taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa. Mereka tidak mempunyai ayah dan ibu, mereka tidak pula makan, minum, dan tidur. Mereka tidak menikah dan tidak beranak karena mereka tidak mempunyai nafsu, mereka hanya mempunyai akal. Mereka adalah makhluk Allah yang selalu patuh pada perintah Allah dan tidak pernah membangkang pada perintah Allah. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Ibu akan ngasih pertanyaan kepada kalian. Siapa yang menciptakan malaikat? A. Allah. B. Manusia. C. Hewan. D. Semua benar. Betul sekali. Jawabannya adalah A. Allah. Allah yang menciptakan malaikat dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Jumlah malaikat sangat banyak sekali, namun yang wajib diketahui hanya 10, yaitu 1. Malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril adalah salah satu malaikat yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Ia dikenal sebagai penyampai wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus, Ruh Suci, dan Ruhul Amin, Ruh yang amanah. 2. Malaikat Mikail, bertugas membagi rizki. Malaikat Mikail adalah salah satu malaikat yang mulia dalam Islam. Ia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur rezeki dan mengurus turunnya hujan serta kesuburan bumi. 3. Malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israfil digambarkan sebagai malaikat yang senantiasa menunggu perintah Allah untuk melaksanakan tugasnya, menunjukkan bahwa hari kiamat hanya akan terjadi ketika Allah menghendaki. 4. Malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel melaksanakan tugasnya dengan adil dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Allah. Ia tidak memiliki kehendak sendiri dalam melaksanakan tugasnya, melainkan semata-mata taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Malaikat Munkar, bertugas menanyai di alam kubur. Nama Munkar sendiri berarti yang tidak dikenal, merujuk pada sifat tugasnya yang menghadirkan rasa takut bagi mereka yang tidak beriman atau yang lalai dalam menjalankan perintah Allah. 6. Malaikat Nakir, bertugas menanyai di alam kubur. Malaikat Nakir menanyai roh manusia untuk menguji keimanannya. Pertanyaan-pertanyaan mereka berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah, Nabi Muhammad, agama Islam, dan amalan selama hidup. 7. Malaikat Raqib, bertugas mencatat amal baik. Malaikat Raqib berfungsi sebagai pengingat bagi manusia agar selalu melakukan kebaikan dan berhati-hati dalam bertindak, karena setiap perbuatan sekecil apapun akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat. 8. Malaikat Atid, bertugas mencatat amal buruk. Malaikat Atid secara khusus bertugas mencatat segala keburukan atau dosa yang dilakukan oleh manusia.
9. Malaikat Malik, bertugas menjaga di neraka. Tugas malaikat Malik adalah menjaga dan mengawasi neraka serta melaksanakan hukuman bagi para penghuni neraka sesuai dengan kehendak Allah. 10. Malaikat Ridwan, bertugas menjaga surga. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas sebagai penjaga surga. Ia adalah pemimpin para malaikat yang mengurus dan melayani para penghuni surga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ayat-ayat yang menerangkan tentang iman kepada malaikat Allah. Pertama, Surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya, Rasul Muhammad beriman pada apa yang dimaksud adalah Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Yang kedua, Surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yang ketiga, Surat Al-Mu'min ayat 7, yang artinya, malaikat-malaikat yang memikul arusy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Yang keempat, Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat Allah. 1. Menguatkan keimanan kepada Allah. Dengan beriman kepada malaikat, kita semakin yakin akan kekuasaan Allah yang menciptakan makhluk tanpa celah, yang senantiasa taat kepadanya. 2. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kesadaran bahwa malaikat mencatat setiap amal perbuatan kita, baik dan buruk, membuat kita lebih berhati-hati dalam berbuat dan menjauhi maksiat. 3. Motivasi untuk berbuat kebaikan. Mengetahui adanya malaikat seperti malaikat Raqib yang mencatat amal baik, mendorong kita untuk memperbanyak amal soleh demi ridho Allah. 4. Menumbuhkan kesabaran dan keteguhan. Keyakinan bahwa ada malaikat yang ditugaskan membantu manusia, seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu atau malaikat pelindung, memberikan ketenangan dan rasa aman. 5. Meningkatkan rasa syukur. Kesadaran bahwa malaikat selalu mendoakan kebaikan bagi orang-orang beriman, terutama yang berbuat kebaikan seperti berdoa, bersedekah, atau menuntut ilmu, membuat kita lebih bersyukur atas karunia Allah. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Yuk kita tingkatkan keimanan kita dengan selalu mengingat Allah dan berbuat baik setiap hari. Terima kasih sudah belajar bersama. Semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.